Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are the Jojo Nagara group. In this video presentation, we would like to present the result of our interview related to the topic need and environment analysis. The interview was conducted at SMK Negeri 1 Poso, a vocational high school located in Poso, Central Sulawesi. Before we begin, allow us to introduce ourselves. My name is Jumianti Purnama, student number 2388203013, a fourth semester student on the English Education Study Program under the Faculty of Teacher Training and Education at Sintu Maroso University. My name is Nurul Hikmah Zebnusi, student number 2388203019, a fourth semester student of the English Education Study Program under the Faculty of Teacher Training and Education at Sintu Maroso University. And the last, my name is Vinara Mendiani, student number 2388203027, a fourth semester student of the English Education Study Program under the Faculty of Teacher Training and Educational at Sintu Maroso University. This presentation is part of the assignment for the course Instructional Design. We hope our explanation and findings can be informative and useful for everyone watching. Thank you for your attention and let's get started. Okay, next background. In today's era of globalization and digitalization, English language proficiency has become one of the key competencies required of vocational school graduates, particularly those in office department programs. The professional world demands workers who not only possess technical skills but are also able to communicate effectively in an international language, especially in written forms such as business letters, from email, report, and various other administrative documents. However, English language instruction in vocational school, especially in office department programs, often remain focused on general and theoretical content that is not fully aligned with the practical needs of the workplace. On the other hand, teachers often perceive material like reading business letters in English as less applicable, and particularly in regions with limited international communication exposure. This results in the mismatch between what is taught in the classroom and the demands of an essentially competitive job market. Okay, for the purpose of the interview, the purpose of this interview is to identify the perception of teachers and students regarding the relevance of English language materials in vocational school, particularly in the office department program. It also aims to understand the practical needs of students in English language skill, especially writing for office-related purpose. Additional, the interview seeks to gather information as a basic for developing teaching material and adjusting the curriculum to be more applicable and contextual. Ultimately, it aims to provide recommendations for more relevant and work-oriented English language instruction. Wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.
banyak atas waktu dan kesediaannya untuk menerima wawancara kami. Perkenalkan, saya Jumianti Purnama. Hari ini kami sedang melaksanakan tugas wawancara untuk menggali informasi seputar pembelajaran bahasa Inggris di jurusan perkantoran, khususnya di sekolah vokasi. Sebelum kita mulai, boleh kami tahu nama lengkap dan peran Ibu di sekolah ini? Oke, nama saya Sri Lindawati, biasa dipanggil Ibu Linda, mengajar bahasa Inggris. Ya, terima kasih Ibu. Senang sekali bisa berbincang langsung dengan Ibu. Jika Ibu berkenan, kami akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Silakan. Bagaimana pendekatan pembelajaran yang biasanya Ibu gunakan dalam pengajaran bahasa Inggris di jurusan perkantoran ini? Ya, yang pada umumnya itu pendekatan yang paling sering saya gunakan secara pribadi, tentu saja pendekatan komunikatif. Jadi harus selalu ada komunikasi antara guru dan siswa supaya bagaimana proses itu berjalan dengan baik. Iya. Apakah Ibu lebih sering menggunakan metode ceramah, diskusi, praktek langsung, atau metode lain dalam pembelajaran bahasa Inggris? Dipadukan, semua itu dipadukan. Oh iya Ibu. Dalam mengajar, apakah Ibu juga menggunakan strategi seperti pujian atau reward untuk meningkatkan motivasi? Harus. Oh iya. Menurut Ibu, pendekatan pengajaran seperti apa yang paling sesuai dengan karakter siswa jurusan perkantoran? Pendekatan seperti yang saya bilang tadi, harus ada komunikasi yang baik. Jadi kita bisa memahami siswa, latar belakangnya, kemauannya, tetapi juga guru harus menguasai materi. Dalam prakteknya, apakah pembelajaran bahasa Inggris di sini lebih ditekankan pada teori, praktek yang sesuai dengan kebutuhan kerja kantor? Seharusnya praktek sesuai dengan kerja kantor, kebutuhan dunia usaha. Tetapi melihat situasi yang ada, kadang-kadang kami harus merayap dulu dari bawah, lakukan teori-teori, penjelasan. Apakah ada perbedaan mencolok antara siswa laki-laki dan siswi perempuan dalam hal minat atau kemampuan bahasa Inggrisnya? Menurut pengalaman yang saya sudah jalani, sepertinya tidak. Menurut Ibu, bagaimana tingkat motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris? Apakah mereka merasa bahasa Inggris ini penting untuk masa depan mereka? Hanya untuk beberapa siswa merasa bahwa itu sangat penting, tetapi rata-rata belum. Apakah Ibu menemukan ada siswa yang menunjukkan minat khusus pada keterampilan tertentu, seperti menulis surat bisnis, komunikasi telepon, atau presentasi dalam bahasa Inggris? Saya menemukan ada beberapa yang senang untuk presentasi. Berdasarkan pengamatan Ibu, apakah siswa jurusan perkantoran masih terbiasa dengan bahasa Inggris sejak SMP atau masih banyak yang baru mulai dari awal? Sepertinya baru mulai dari awal. Menurut Ibu, keterampilan bahasa Inggris apa yang paling penting untuk dikuasai oleh siswa jurusan perkantoran? Harus sejalan antara keterampilan menulis, writing, dan speaking. Apakah siswa perlu menguasai kosakata bahasa Inggris yang spesifik untuk kebutuhan administrasi kantor seperti surat menyurat atau laporan? Harus. Seberapa besar kebutuhan siswa untuk memahami dan membuat dokumen berbahasa Inggris seperti memo, surat dinas, atau laporan kerja? Kalau ditanya itu seberapa besar, sepertinya untuk dunia kerja kita sekarang di sekitaran kita ini belum begitu. Ya. Apakah kemampuan berbicara juga dibutuhkan, misalnya untuk melayani tamu asing atau berkomunikasi dengan klien internasional? Sangat diperlukan. Jika tersedia pelatihan bahasa Inggris berbasis kejurusan seperti ESP, English for Specific Purpose, menurut Ibu apakah itu akan sangat membantu siswa? Bisa sangat membantu kalau itu memang digunakan di dunia usaha, dunia kerja. Fasilitas apa saja yang tersedia di sekolah ini untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris, khususnya di jurusan perkantoran? Internet, fokus apa? Iya. Apakah Ibu dan siswa menggunakan teknologi atau media digital seperti video pembelajaran, aplikasi, atau simulasi saat belajar? Sewaktu-waktu digunakan. Apakah siswa pernah diajak praktek langsung seperti simulasi wawancara kerja, rapat kantor, atau pelayanan tamu dalam bahasa Inggris?
belum ke kantor-kantor atau ke dunia nyata, tetapi sesama teman. Bagaimana menurut Ibu, apakah suasana kelas sudah cukup kondusif untuk pembelajaran bahasa Inggris? Perlu ditingkatkan. Menurut Ibu, fasilitas atau pendekatan pembelajaran apa lagi yang masih perlu ditambahkan agar siswa lebih siap menggunakan bahasa Inggris di dunia kerja? Sebenarnya saya kurang itu untuk pendekatan apa yang harus kita gunakan, tetapi menanamkan pemahaman, wawasan kepada siswa betapa pentingnya untuk belajar bahasa itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan jawaban-jawaban Ibu yang sangat informatif dan manfaat bagi kami. Semoga wawancara ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang berguna dan membantu kami memahami lebih dalam tentang praktik pembelajaran bahasa Inggris di sekolah vokasi. Terima kasih. Terima kasih Selamat Ibu. ya. This summary is based on a video interview with Mrs. Sri Lindawati, an English teacher in the office department at a vocational school. The interview discussed her teaching approach, student motivation, and the relevance of English to workplace needs. From the interview, it was revealed that Mrs. Sri Lindawati, an English teacher in the office department, applies a communicative approach in her teaching. She combines lecture, discussion, hand-on practice, and rewards to support student motivation. She emphasizing two-way communication and the relevance of material to the professional world, although practical application remain limited and the student motivation varies. Based on interview content, Mrs. Trilindawati approach reflects constructivism paradigm with a contextual teaching and learning (CTL) approach as the lesson are direct toward real-life experience, understanding student background, and applying material relevant to a vocational needs. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Perkenalkan, nama kakak Vina Rahmaindiani dari kampus Universitas Sintu Maroso. Di sini kakak akan mewawancarai seputaran topik sekolah vokasi, khususnya jurusan perkantoran. Oke. Selanjutnya, boleh perkenalkan dulu nama lengkap dan kelas berapa? Boleh. Perkenalkan Kak, nama saya Maria Dela Fadetan, saya dari kelas 10 MPLB 1. Oke, kita lanjut di pertanyaan ya, langsung ya. Apakah guru-guru di sini lebih banyak menggunakan metode ceramah, diskusi, praktik langsung atau metode lainnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Kalau untuk Mia sendiri lebih banyak melakukan ceramah daripada prakteknya. Mungkin praktek kadang ada, cuma lebih banyak ceramah. Oke. Apakah Bapak atau Ibu guru menggunakan strategi seperti pujian atau reward yang untuk meningkatkan motivasi belajar kalian saat belajar bahasa Inggris? Iya, kadang ibu memuji kayak, oh semakin lancar ini, bagus sekali pengucapan. Iya. Oke, selanjutnya, menurut kamu pendekatan pengajaran seperti apa yang penting sesuai dengan karakter siswa jurusan perkantoran? Kalau menurut saya harus yang lebih banyak praktek sih, karena kan perkantoran itu yang lebih banyak praktek. Lebih banyak prakteknya daripada materinya. Oke, lanjut. Apakah menurut kamu ada perbedaan minat atau kemampuan bahasa Inggris antara siswa laki-laki dan perempuan? Kalau sepenglihatan saya lebih banyak memang perempuan yang lebih banyak tertarik dengan bahasa Inggris daripada laki-laki, karena pengucapan bahasa Inggris kan sulit. Iya, jadi sulit. Laki-laki pasti aduh malas ribet. malas ribet. Oke, selanjutnya bagaimana tingkat motivasi kamu dan teman-teman dalam belajar bahasa Inggris? Apakah kalian merasa itu penting untuk masa depan? Kalau untuk saya sendiri penting, karena di kemudian hari pasti orang ini tidak hanya dengan orang-orang sekitar Indonesia saja. Internasional juga ya Iya. Oke, selanjutnya. Apakah menurut kamu penting untuk menguasai kosakata bahasa Inggris yang sesuai dengan dunia kerja? Penting. Apakah kamu merasa perlu bisa berbicara bahasa Inggris? Perlu. Karena kami kan perkantoran. Oh iya, perkantoran. Oke, terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk wawancara ini.
Based on my interview, it appears that English integration in the office administration vocational groups still relies heavily on literature-based method, while the practical activities which should be a core component receive less emphasis. Considering the nature of the program, which require hands-on skill teaching methods should focus more on the practical and applicable learning experience. To encourage student engagement, teachers have implemented motivational strategies such as praise and the rewards. Furthermore, there is tendency for female students to show greater interest in learning English compared to their male counterparts. Students also display higher motivation when they realize the importance of English of their future careers, especially in relation in international job opportunities. Master of vocabulary and speaking and skill and skin as essential. Therefore, English interest should be redesigned to be more contextual and elegant with the practical needs of the modern environment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Zetmusi. Saya dari Universitas Sintu Maroso, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Boleh perkenalkan dirinya? Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Baik, saya atas nama Nur Alia dari kelas MPLB 1 Perkantoran. Silakan bisa dimulai. Hari ini saya ingin mewawancarai kamu seputar pembelajaran bahasa Inggris di jurusan perkantoran. Kita langsung saja pertanyaannya. Apakah guru-guru di sini lebih banyak menggunakan metode ceramah, diskusi, praktik langsung atau metode lainnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Baik, kalau di kelas itu kadang untuk ceramah jarang ya, lebih ke menjelaskan. Kan kadang kalau misalnya guru-guru menceramah itu kadang terlalu lebih ke kehidupan. Nah, kita lebih fokus ke pelajaran. Terus praktik juga lumayan bagus, langsung maju ke depan untuk mempraktekkan bahasanya. Apakah Bapak atau Ibu guru menggunakan strategi seperti pujian atau reward untuk meningkatkan motivasi belajar kalian saat belajar bahasa Inggris? Ya, sering. Menurut kamu, pendekatan pengajaran seperti apa yang paling sesuai dengan karakter siswa untuk jurusan perkantoran ini? Bisa dulu? Menurut kamu, pendekatan pengajaran seperti apa yang paling sesuai dengan karakter siswa jurusan perkantoran ini? Pengajaran lebih ke fokus untuk praktek saja. Apakah menurut kamu ada perbedaan minat atau kemampuan bahasa Inggris antara siswa laki-laki dan perempuan? Ya, ada perbedaan. Seperti kadang kalau misalnya laki-laki itu berpikir susah, ribet, dan tidak mau ribet kan. Tapi kalau perempuan itu berpikir, ke depannya ini sulit kalau tidak bisa berbahasa Inggris. Bagaimana tingkat motivasi kamu dan teman-teman dalam belajar bahasa Inggris? Apakah kalian merasa itu penting untuk masa depan? Ya, sangat penting. Apakah kamu sudah terbiasa bahasa Inggris sejak SD, SMP, atau baru mulai dasar dari sini? Mulai dari dasar. Saya dari SD sampai sekarang, nanti SMA baru sadar kalau bahasa Inggris itu sangat penting untuk masa depan. Menurut kamu, keterampilan bahasa Inggris apa yang paling penting untuk dikuasai di jurusan ini? Misalnya menulis, email format, membuat laporan, atau komunikasi lisan? Bisa dibilang secara keseluruhan penting. Apakah menurut kamu penting untuk menguasai kosakata bahasa Inggris yang sesuai dengan dunia kerja kantor? Ya, sangat penting. Kalau ada pelatihan tambahan bahasa Inggris khusus untuk kejuruan, apakah menurut kamu itu akan sangat bermanfaat? Ya, sangat bermanfaat sekali. Apakah kamu pernah pakai teknologi atau media digital seperti video pembelajaran, aplikasi, atau simulasi waktu belajar bahasa Inggris di kelas? Pernah. Kalau saya itu
ada 3 atau 4 aplikasi saya install untuk belajar bahasa Inggris. Apakah sudah pernah diajak praktik langsung kayak simulasi wawancara kerja, rapat kantor, atau melayani tamu pakai bahasa Inggris? Belum. Ya, oke. Kasih Iya. atas waktunya untuk wawancara ini. This is a summary of the result of my interview. English learning in the office department vocational program is still dominated by lecture-based method, while hands-on practice remains very limited. Given that the nature of this major is heavily oriented toward practical skills, the teaching approach should place greater emphasis on real-world exercise relevant to the workplace. To enhance student motivation, teachers have implemented strategies such as praise and rewards. Additionally, there are differences in interest level between male and female students, with female students showing more enthusiasm for learning English. Student motivation is also influenced by their awareness of the importance of English proficiency for their future, especially in terms of job opportunities both domestically and abroad. Therefore, vocabulary mastery and speaking skills are considered crucial to support their career readiness. Overall, English instruction in the office department needs to be more practical and contextual to meet both student learning needs and the demands of the workforce. Students have also shown strong interest in learning English in a more specialized context related to their field of study. In my view, this still falls short of aligning with the literature on design-based learning paradigm, as there remains a gap indicating that current English instruction does not yet fully address the specific needs of the office department. So this is literature review, the design-based learning paradigm. The first definition and characteristic of design-based learning. Design-based learning is a project-based learning approach that engages students in solving real-world problems through iterative design process. It fosters active participation and reflection, enabling students to construct their own knowledge. Barat and Squire 2004 emphasized that DBL serves a dual purpose, improving educational practice while also contributing to theoretical development. The second, implementation in higher education. Puente et al. 2013 demonstrate that DBL implementation in engineering education collaboration and the second, implementation in higher education. Puente et al. 2013 demonstrate that DBL implementation in engineering education enhance the second, implementation in higher education. The second, implementation in higher education. Puente et al. 2013 demonstrate that DBL implementation in engineering education enhance students' critical thinking, collaboration, and problem-solving skills. Students working on the science project gained deeper conceptual understanding and practical application skills. In the third, design-based learning in online learning. Ramirez Montoya and Garcia Penalvo 2022 explored the adaptation of DBL in online environments. Their findings show that DBL encourage
active learning, collaborative problem solving, and engagement even in virtual learning setting. Okay, the next number 4, fostering 21 ST Century Skill. DBL support the development of 21 century skills such as creativity, communication, collaboration, and critical thinking. According to an overview on Wikipedia, DBL enables learning to take ownership of their learning through real-world application and reflection. And the last, GBL for International Design and Skill Development. Huang et al. 2021 applied the DBL model to enhance web design skill among university students. Their study found that DBL improved technical competencies, learning motivation, and self-directed learning capabilities. That brings us to the end of our presentation on needs and environment analysis based on our interview at SMK Negeri 1 Poso. We would like to thank the school for giving us the opportunity to conduct the interview, and we are also grateful to our lecturer for the guidance throughout this project. This presentation was created as part of our this presentation This presentation was created as part of our assignment for the course instructional design, and we hope it provides valuable insight to everyone watching. Once again, we are the Joyonegoro group. My name is Jumianti Purnama, 2388203013. Nurul Hikmah, and my name is Nurul Hikmah Zetnusi, 2388203019. The last, Vina Rahma Indiani, 2388203027. Student of the English Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Sintu Maroso University. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.